Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa? Sehat? Ya, alhamdulillah. Kita diberi kesehatan ya, sehingga dapat melanjuti perkuliahan, khususnya mata kuliah dasar-dasar agronomi. Bila kita masuk ke bab 5 lagi, teknik budidaya tanaman agronomi. Sebenarnya tanaman yang mau kita budidaya ini banyak, mulai dari tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, tanaman ya itu mungkin ya. Jadi secara garis besarnya kemarin juga sudah Ibu sampaikan, atau materi sudah Ibu sampaikan bahwa tanaman dan lingkungan. Jadi tanaman dan lingkungan itu saling keterkaitan. Kapal lingkungannya tidak mendukung, tidak ada campur tangan manusia, maka tanaman akan tumbuh tidak baik juga atau tidak subur. Bila kita lanjuti ya, budidaya ini adalah pengelolaan tanaman, bagaimana tanaman bisa tumbuh dengan baik dan memberikan hasil yang tinggi. Jadi untuk mendapatkan hasil yang tinggi ini perlu pengelolaan kita, mengatur lingkungannya sehingga tanaman ini bisa tumbuh dengan baik. Mungkin sudah kita ketahui bahwa tanaman ini sebenarnya termasuk menghendaki syarat-syarat tumbuh yang baik. Walaupun begitu, tanaman ini bisa kita tanam seperti tanah kita, tanah ultisol. Sudah tahu semua bahwa tanah ultisol itu tanah yang miskin unsur hara, curah hujannya rendah juga, tetapi bisa kita usahakan potensi dari tanah ultisol ini dengan ikut pengelolaan atau campur tangan kita. Bila kita lihat misalnya salah satu iklim, mungkin sudah tidak asing lagi ya. Iklim ini salah satunya adalah curah hujan ya, salah satunya adalah curah hujan. Jadi air adalah komponen utama bagi tanaman untuk hidup atau tumbuh dan juga produksi. Ya, kita sudah tahu semua bahwa air adalah sebagai pelarut, sebagai translokasi unsur hara dari dalam tanah, sebagai katalisator, pengatur suhu, pembentuk protoplasma atau sel, sehingga apabila kekurangan air atau memang tidak cukup air ini akan sangat besar sekali pengaruhnya terhadap tanaman dan juga akhirnya produksi ya. Ini jadi kapan air ini kurang, curah hujan misalnya di satu tempat, ini bisa kita atasi dengan penyiraman atau irigasi. Itu harus ya. Nah, kapan tidak kita lakukan penyiraman, maka pertumbuhan tanaman kita tidak baik, akhirnya produksi juga tidak dapat kita dapatkan dengan yang hasil yang tinggi ya. Itu harus kita pahami. Jadi iklim ini curah hujan, suhu, cahaya matahari ya, kelembapan ya, lalu udara ya, oksigen, karbon dioksida. Di oksigen mungkin sudah tidak asing lagi, oksigen ini diambil tanaman dari udara. Apabila oksigen berkurang di udara, maka salah satunya proses respirasi akan terganggu, perombakan bahan organik tidak terjadi atau menghasilkan energi untuk tumbuh, akhirnya juga akan terganggu. Begitu juga dengan karbon dioksida. Karbon dioksida ini juga salah satu unsur yang diperlukan oleh tanaman untuk proses fotosintesis. Nah, biasanya gangguan yang ada di udara itu biasanya mungkin kapan kebakaran, asap ya, atau yang lainnya, sehingga memang kebutuhan karbon dioksida, air, nitrogen dan sebagainya itu harus kita perhatikan. Itu mungkin yang harus kita pahami. Biasanya untuk ikut tangan dari manusia ini biasanya misalnya di rumah kaca ya. Nah, di rumah kaca itu salah satu mencukupi cahaya matahari ya.
atau intensitas matahari, sehingga tanaman bisa tetap tumbuh dan juga produksinya tinggi. Belah yang selanjutnya itu tanah, ya. Tanah juga salah satu faktor, ya. Ini faktor lingkungan, ya, yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, ya. Nah, kita sudah tahu semua bahwa tanah adalah sebagai media tumbuh tanaman, tempat tumbuh tanaman. Walaupun sudah ada tanaman hidroponik, tetapi media tanam yang sangat luas, yang potensi, ini adalah tanah. Nah, tanah juga harus tanah yang subur, ya. Secara kimianya tanahnya yang subur, yang cukup NPK, baik unsur makro maupun unsur mikro. Kapan tanahnya miskin, misalnya, itu kita usahakan dengan pemberian pupuk organik atau pupuk kandang, pupuk kompos. Nah, kapan itu secara kimia, secara fisik, ya. Sifat fisik tanah. Nah, sifat fisik tanah itu salah satunya kegemburan, porositas, ya, kelengasan. Jadi tanah juga harus gembur, ya, berisi udara dan juga air, mampu diisi oleh udara dan air. Jadi kapan tanah-tanah padat, biasanya itu keadaan udaranya itu biasanya kurang. Nah, ini juga sudah tidak baik untuk tanaman pertanian, ya. Nah, maka usaha kita dari tanah ini salah satunya juga mengolah tanah atau pengolahan tanah. Untuk tanah kita ini harus diolah tanah 2 kali, lalu penggaruan 2 kali, sehingga tanah ini siap untuk ditanam. Nah, itu harus kita perhatikan juga kapan tanahnya memang sudah gembur, memang tidak dilakukan pengolahan tanah lagi. Lalu secara biologi tanah. Tanah ini juga ada unsur atau kandungan biologi atau mikroorganisme yang hidup di tanah yang mendukung untuk perombakan bahan organik atau sebagai predator, ya. Predator ini musuh dari mikro, ya, sehingga tanah menjadi sehat, ya. Nah, jadi tanah ini juga harus mengandung, karena mikroorganisme ini mampu nanti merombak atau membantu merombak bahan-bahan organik yang ada di dalam tanah. Jadi memang harus ketiga sifat ini harus kita dukung, ya. Nah, ini dengan usaha kita bisa dengan memberi mikroorganisme atau usaha kita memberi pupuk organik, ya. Nah, lalu itu mungkin baiklah kita lanjuti benih atau bibit, ya. Ini juga sudah Ibu sampaikan, ya. Benih atau bibit adalah bahan dasar, ya, yang sangat penting sekali. Apabila benih bibit ini misalnya tidak unggul atau tidak baik, dia sudah tidak menjamin lagi untuk mendapatkan produksi yang tinggi. Jadi bibit atau benih ini juga sudah Ibu sampaikan harus memakai benih unggul, produksinya tinggi, tahan terhadap hama penyakit, umurnya genjah, adaptif dengan lingkungan, mungkin produktif, mampu kapan padi itu, ya, anakannya mampu menghasilkan bunga atau malai. Jadi biasanya juga pada tanaman padi itu banyak anakan, tetapi anakannya tidak mampu membentuk bunga atau malai. Ini juga menjadi syarat dari suatu benih atau bibit. Nah, bibit ini adalah bagian tanaman yang mau ditanam. Bibit ini bagian tanaman yang mana pertumbuhannya masih mengharapkan dari bijinya, ya. Nah, jadi belum siap akarnya untuk mengambil unsur hara dari tanah, sehingga tumbuhnya tergantung dari bijinya atau benihnya. Nah, bibit ini begitu juga. Nanti setelah benihnya disemai akan kelihatan pertumbuhannya. Jadi ada yang bagus, ada yang tidak sesuai syaratnya. Ada syaratnya bibit yang mau dipindah ke lapangan itu tidak semua bibit yang tumbuh itu bisa ditanam ke lapangan. Ada syaratnya, ya, seperti cabai, tomat, misalnya sawit, ya. Baiklah kita lanjuti. Biasanya kita melakukan pengolahan tanah, ya, 2 kali pencangkulan, 2 kali penggaruan, ya, lalu diberi pupuk, lalu diberi kapur kapan tanahnya masam, ya. Itu usaha-usaha kita untuk menyiapkan media tanam yang
baik. Sebelum menanam itu tanahnya kita siram ya. Nah, kita bersihkan dari gulma, kayu-kayu yang mengganggu di dalam penanaman. Lalu penanaman ya, penanaman ini juga salah satu proses yang harus kita perhatikan juga. Biasanya penanaman itu misalnya bisa kena musim. Misalnya mau masuk musim hujan, biasanya kita menanam. Kapan itu di daerah tersebut mungkin kebutuhan airnya dari air hujan atau kurang air. Bisa juga menanam itu misalnya kebutuhan konsumen seperti mau lebaran. Biasanya petani sebelum lebaran 3 bulan 4 bulan sebelum lebaran mereka sudah menanam. Apabila lingkungan bisa dikondisikan, air ada ya, atau tanah bisa diberi pupuk atau cukup dana biaya. Nah, biasanya penanaman itu berlanjut setiap tahunnya. Sudah menanam, panen, nanam lagi, panen lagi, karena dibutuhkan atau permintaan pasar atau kebutuhan konsumen. Nah, itu juga harus kita pikirkan waktu menanam. Bisa akibat kebutuhan, bisa akibat musim ya. Itu juga harus kita perhatikan ya. Bisa juga menanam ini misalnya satu lahan itu tidak boleh menanam tanaman yang satu famili. Nah, misalnya kacang tanah, lalu kacang kedelai lagi, itu tidak disarankan. Nah, jadi untuk memutus rantai dari hama penyakit ini, sudah kedelai tidak boleh lagi menanam kacang tanah. Jadi sudah kedelai mungkin nanam jagung atau yang lain. Nah, itu juga pemeliharaan mungkin sudah tidak asing juga di dalam budidaya tanaman ini, pemeliharaan ya. Nah, misalnya penyiangan ya, penyiangan itu juga disarankan jangan sampai gulma atau tanaman liar ini tumbuh cepat. Nah, biasanya setelah 1 minggu menanam atau 2 minggu menanam itu cepat dilakukan penyiangan. Nanti 2 minggu lagi dilakukan penyiangan kembali. Apabila tanaman budidaya kita sudah besar, biasanya gulma itu akan tertekan pertumbuhannya dan juga tidak tumbuh dengan subur sehingga tanaman budidaya kita yang subur. Itu pemeliharaan ya. Lalu juga bisa juga mengganti tanaman yang rusak atau yang tidak tumbuh. Nah, biasanya itu ya. Nah, mengganti tanaman yang rusak atau tidak tumbuh untuk mengoptimalkan lahan ya. Jadi apabila memang ada tanaman yang mati, yang rusak itu cepat diganti. Biasa itu 1 minggu setelah menanam ya. Itu juga satu pemeliharaan yang harus kita perhatikan ya, sehingga potensi lahan itu akan lebih tinggi ya. Lalu juga mungkin kena tanahnya melorot atau ya melorot, ini juga perlu melakukan pembumbunan. Pembumbunan itu meninggikan tanah di sekitar batang tanaman dengan maksud tanamannya bisa kokoh ya atau kuat berdiri. Ya, ini juga salah satu pemeliharaan untuk tanaman-tanaman yang masih kecil ya, seperti tanaman semusim itu ya, seperti jagung. Nah, biasanya itu cepat dilakukan pembumbunan dengan maksud tanamannya tidak mudah roboh. Kita lanjuti ya. Penyiraman juga begitu ya. Biasanya tiap hari menyiram, apalagi tanaman sayuran ya. Itu tiap hari kita menyiram dengan maksud sayurannya bisa tumbuh dengan baik ya. Begitu juga dengan pemupukan ya. Untuk tanah-tanah yang kurang subur biasanya dilakukan tambahan pupuk ya, ada pupuk buatan, ada pupuk organik. Pupuk organik itu biasanya pupuk kompos, pupuk kandang, itu diberi pada waktu tanam ya. Itu kurang lebih 20 ton sampai 30 ton per hektar. Setelah itu nanti diikuti dengan pupuk anorganik, misalnya urea ya. Nah, kapan padi itu biasanya 300 kg per hektar ureanya. Jadi bisa kamu lihat nanti panduan budidaya tanaman ya, dengan cara pemberian disebar, dengan waktu pemberian 2 kali ya. Nah, pertama waktu tanam, kedua nanti pada umur kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu setelah tanam. Nah, jadi itu juga harus
kita cukupkan supaya tanamannya tumbuh dengan baik ya, akhirnya produksi juga akan tinggi. Lalu mungkin di dalam budidaya tanaman ini juga, atau tanaman yang kita budidaya ini juga tidak lepas dari serangan hama dan penyakit ya. Nah, jadi ada hama-hama penting ya, hama-hama yang dalam jumlah banyak dan sangat cepat menyerang atau merusak tanaman ya, sehingga ini penting kita kendalikan ya. Begitu juga dengan penyakit ya, penyakit penting ya, penyakit yang dalam jumlah besar yang cepat menyerang dan merusak tanaman kita, bahkan bisa gagal panen. Nah, itu juga harus kita perhatikan ya. Nanti di buku budidaya itu ada ya, misalnya tomat, apa hama yang sangat berbahaya atau penting. Itu juga hamanya, begitu juga dengan penyakitnya. Nanti ini kita lihat kapan dia waktunya menyerang, cepat dikendalikan sehingga tidak merugi tanaman budidaya kita. Di salah satu tanaman itu pemeliharaan yang lain yaitu pemangkasan, seperti cabai misalnya ya. Nah, cabai itu pertumbuhan batangnya pertumbuhan dikotom ya, bercabang lagi di atas. Nanti ada cabang-cabang tumbuh di antara cabang itu cabang liar namanya, cabang wiwilan. Itu tidak dibenarkan tumbuh untuk meningkatkan produksi, karena cabang liar ini tidak akan berbunga ya, atau tidak akan berproduksi. Nah, itu juga penting juga pada cabai, pada tomat, pada kacang panjang ya. Nah, jadi salah satu teknik pemeliharaan yaitu pemangkasan, karena cabang-cabang liar ini tidak diinginkan untuk tumbuh. Mungkin itu secara umum yang bisa Ibu sampaikan ya. Di diktatnya atau di penuntun sudah Ibu kasih secara panjang lebar ya. Mungkin sudah dibaca ya. Mana yang kurang ngerti atau kurang paham nanti bisa ditanyakan. Bella Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.